الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sesungguhnya. Janganlah kalian meninggal dunia melainkan kalian meninggalkannya dalam keadaan beragama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki baginya kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala fahamkan dia tentang agamanya, yaitu dinul Islam. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rawdah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini bertepatan dengan hari yang ke-20 bulan Rabiul Akhir. Alhamdulillah kita bisa kembali kesempatan hidup kita di dunia ini, salah satunya kita gunakan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk kita lanjutkan dengan talabul ilmi. Semoga seluruh amal ibadah baik yang telah kita laksanakan ataupun yang sedang akan kita laksanakan ini Allah jadikan sebagai amal ibadah yang diterima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amal ibadah yang diterima. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema amalan pemberat timbangan. Di dalam keyakinan kita, iman kepada hari akhir masuk ke dalam rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir, hari kiamat, masuk ke dalam rukun iman yang kelima. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada utusan-utusannya, iman kepada hari kiamat atau hari akhir, dan iman kepada apa? Takdir, ketetapan yang telah Allah tetapkan untuk kita, baik ataupun buruk. Hari kiamat atau hari akhir seringkali disebut dengan apa? Yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul jaza,
hari di mana seluruh amal perbuatan seorang hamba kelak di hari kiamat akan ditimbang. Disebut dengan apa? Yaumul Mizan. Atau hari di mana seluruh amal perbuatan seorang hamba pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan apa? Yaumul Hisab. Atau hari di mana amal seorang hamba pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan apa? Yaumul Jaza ataupun Yaumuddin. Hari seluruh amal perbuatan kita ya, yang kita lakukan di dunia ini pasti akan Allah berikan balas. Dari sinilah ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Bisa kita lihat di surah Al-Jathiyah, surah yang ke-45. Ya, bagi antunna yang membawa mushaf Al-Quran, bisa kita lihat di surah apa? Al-Jathiyah, ayat yang ke-15. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Yang artinya, siapa orangnya yang melakukan amal kebajikan, maka kebaikannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang melakukan tindakan dosa dan kemaksiatan, maka dosa dan kemaksiatan itu juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian hanya kepada Rabbmu lah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian pasti akan dikembalikan. Ayat yang keberapa tadi? 15 surah yang ke-40. Kemudian perlu kita ingat, kita nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur dalam keadaan kufatan, uratan, ghurlan, bukman. Saya ulang. Dalam keyakinan kita, ketika kita mengimani rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir, hari kiamat, kelak pasti kita semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir akan dibangkitkan oleh Allah Rabbul Alamin dari alam kubur dalam keadaan kufatan, tidak beralas kaki, ruratan, tidak berpakaian, ghurlan, tidak berhitan, bukman, sama sekali tidak membawa apa-apa. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Hud, surah yang ke-11. Surah apa tadi? Hud, surah yang ke-11, ayat yang ke-103. Ayat yang ke-103. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud." Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menghabarkan kepada kita tentang kejadian yang pasti akan terjadi ketika kita dibangkitkan dari alam kubur dalam kondisi apa tadi? Kufatan,
uratan ghurlan buhman. Apa tadi? Tidak beralas kaki, tidak menggunakan pakaian, kemudian tidak berkhitan, dan apa? Sama sekali tidak membawa apa-apa. Ya? Ketika Rasulullah menghabarkan tentang kondisi manusia kelak akan dibangkitkan dari alam kubur, pada saat itu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, fakaifa nanzuru ba'duna bi ba'din?" Berarti nanti bisa dong antara satu dengan yang lain bisa saling melihat, bisa saling melihat. Kok dikatakan apa tadi salah satunya? Urab. Apa artinya urab tadi? Tidak berpakaian. Ini menunjukkan apa? Rasa malu yang teramat sangat yang dipunya oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika istri beliau, ibunda kita bertanya tentang itu? Beliau menjawab, "Al-yawmu asyaddu," wahai istriku, hari itu amatlah sangat dahsyat. Maksudnya apa? Tidak akan sempat satupun orang untuk apa? Memalingkan pandangannya ke sebelah kanannya ataupun ke sebelah kirinya. Maksudnya apa? Tidak akan sempat pandangan tiap-tiap manusia untuk melihat apa yang sedang apa? Ada di sekitarnya. Karena semua umat manusia diliputi dengan rasa takut yang teramat sangat. Karena apa? Mendengarkan sangkakala yang kedua. As-sakhab. Mendengarkan sangkakala yang kedua, yaitu manusia dibangkitkan oleh Allah Rabbul Alamin dari alam kuburnya, di mana disebutkan di surah Abasa, surah yang ke-80, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Disebutkan di sana di surah apa? Abasa, surah yang ke-80, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Allah menghabarkan tentang kondisi umat manusia ketika dibangkitkan dari alam apa? Kubur. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Apabila telah datang sangkakala yang memekakkan telinga, yaitu sangkakala tiupan yang kedua. Karena tiupan yang pertama menjadikan seluruh makhluk, semua makhluk Allah wafatkan. Sedangkan sangkakala yang kedua Allah jadikan apa? Seluruh umat manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, ya, Allah bangkitkan dari alam kubur. Apa kata Allah di ayat yang ke-34 surah Abasa ini? Pada hari itulah tiap-tiap umat manusia akan menjauh lari dari saudaranya sendiri, ya, yang tidak mengenali. Karena apa? Kondisi yang amat sangat menakutkan, sehingga seorang hamba tidak lagi memperdulikan saudaranya. Kemudian Allah lanjutkan di ayat yang ke-35-nya, pada hari itu tiap-tiap hamba akan lari dari ibunya, akan lari juga dari ayahnya. Di ayat berikutnya 36, pada hari itu seorang hamba akan menjauh dari pasangannya dan juga dari anak-anaknya. Di ayat yang ke-37-nya, pada hari itu tiap-tiap umat manusia apa? Disibukkan dengan urusannya masing-masing, sehingga tidak sempat untuk melihat ke sebelah kanannya ataupun depannya ataupun ke sebelah kirinya.
Meskipun mereka dalam kondisi apa tadi? Hufatan, uratan, ghurlan, buhman, tidak beralas kaki, tidak menggunakan pakaian, tidak berkhitan, dan tidak membawa apapun perbekalan kecuali amal perbuatan. Maka ayat yang ke-103 di surah yang ke-11 tadi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, dzalika yaumum majmu'. Pada hari itu seluruh umat manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Dan hal ini bagi Allah Subhanahu wa taala amatlah sangat penting. Mungkin kita bertanya, bagaimana Ustaz? Yang mereka meninggal dunianya itu kebakar habis, atau mungkin dimakan binatang buas, ya kan? Bagaimana mereka? Bagi Allah untuk mengembalikan sesuatu yang sudah pernah terjadi, pernah ada, lebih mudah bagi Allah daripada mengadakan sesuatu yang sebelumnya sama sekali belum pernah. Jadi Allah mengatakan dzalika yaumum majmu'un lahun nas. Pada hari itu seluruh umat manusia akan Allah kumpulkan. Wa dzalika yaumum masyhud. Dan hari kiamat adalah hari di mana seluruh makhluk akan menyaksikannya. Untuk apa seluruh umat manusia itu Allah kumpulkan? Yaumum majmu'. Hari di mana seluruh makhluk akan Allah kumpulkan, sudah barang tentu di dalam keyakinan kita, akidah kita adalah untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan selama dia di dunia, dari mulai akil baligh sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut juga Allah sebutkan di surah At-Taghabun, surah yang ke-64. Jadi di awal surah Al-Jathiyah. Kemudian apa tadi? Surah Hud. Kemudian surah apa tadi? Abasa. Kemudian apa? Sekarang surah At-Taghabun, surah yang ke-64. Di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7. Ayat ini menerangkan kepada kita tentang keingkaran orang-orang kafir terhadap Yaumul Ba'ats. Hari di mana umat manusia akan dibangkitkan, hari di mana seluruh amal perbuatan umat manusia akan Allah habarkan semuanya. Seluruh apa yang pernah ia lakukan akan Allah tampakkan semua di hadapannya. Allah berfirman, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir itu menduga, orang-orang kafir itu menyangka allayyub'atsu, bahwa kelak mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi orang-orang kafir memiliki dugaan, prasangka, perkiraan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Kalau kita sebagai seorang mukmin pasti. Bahkan kita kalau ingkar, nggak ada itu hari kebangkitan, berarti kita telah kufur terhadap rukun iman yang kelima. Karena rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Hari salah satunya seluruh umat manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, ayat yang ke-7, surah yang ke-64 ini, surah At-Taghabun, Allah menghabarkan kepada kita tentang siapa orang-orang kafir itu, yaitu mereka menduga, mereka menyangka, mereka tidak sama sekali akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Qul bala wa rabbi," katakan wahai hambaku, katakan wahai Muhammad kepada mereka yang mengingkari hari kebangkitan, demi Allah, sungguh benar-benar mereka akan dibangkitkan. Latub'atsunna, sungguh kalian semua pasti akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Lalu sungguh benar-benar Allah Rabbul Alamin akan menginformasikan, akan menghabarkan seluruh apa yang pernah kalian perbuat. Wadzalika 'alallahi yasir. Perhatikan akhir ayat yang ke-7 surah At-Taghabun ini, wadzalika 'alallahi yasir, dan hal yang demikian bagi Allah Subhanahu wa taala amatlah sangat mudah. Jadi dari ayat-ayat tersebut, ma'asyiral muslimin, mengapa saya jadikan sebagai muqaddimah? Agar kita yakin, yakin bahwa kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian di surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, ayat yang ke-47. Ya. Surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, ayat yang ke-47. Ayat tersebut menghabarkan kepada kita bahwa kelak di hari kiamat Allah akan menegakkan al-mizan, timbangan. Untuk apa? Untuk menimbang seluruh amal perbuatan kita. Saya di sini berusaha untuk menyebutkan dalil, ma'asyiral muslimin. Karena ketika kita ngaji, karena ketika kita mencari ilmu, biasakan kita menyebut dalil. Maqala Allah wa maqala Rasul, maqala Allah wa maqala Rasul. Maka saya nasihatkan kepada diri saya, kepada antum-antumna semua, ketika kita duduk di majelis ilmu, ahsan kita membawa catatan. Mengapa? Para ulama memberikan nasihat kepada kita, qidul ilma bil kitabah. Tangkap ilmu itu dengan kita tulis. Tapi alhamdulillah Pak Nur, masya Allah, ya, menyimpan ya ilmu yang saya jelaskan ini, dan bisa antum buka ulang, bisa antum buka ulang. Masalahnya itu kelamaan, nggak sempet, nggak cover, ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya nasihatkan karena saya dan kebanyakan umat manusia punya kebiasaan lupa. Lupa. Maka para ulama kita memberikan nasihat Hidul ilma bil kitabah. Itu ilmu dengan kamu tulis. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-47 surah tadi? Al-Anbiya. Di mana ayat ini Allah menghabarkan kepada kita pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan timbangan untuk menimbang seluruh amal perbuatan kita hambanya. Wa nadha'ul mawazin al-qisṭa liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqalu habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami Allah Subhanahu wa taala pasti akan menata, mempersiapkan timbangan itu dengan qisti, dengan adil. Ya. Jadi Allah menghabarkan kepada kita kelak di hari kiamat Allah pasti akan mempersiapkan untuk kita itu al-mawazin, yaitu timbangan, dan timbangan yang akan Allah siapkan untuk kita adalah timbangan yang adil. Allah sifati dengan al-qisṭa. Ya. Kemudian Allah menghabarkan fala tudlamu nafsun syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim kepada seorang pun hamba.
Sedikit pun Allah tidak akan berbuat zalim kepada mereka. Wa in kana mithqalu habatin min khardalin, meskipun kebaikan yang ia lakukan itu apa? Semisal biji sawi, bahkan lebih kecil daripada biji sawi, ataina biha, pasti kami Allah akan datangkan balasannya. Wa kafa bina hasibin, cukuplah Allah Subhanahu wa taala pada hari itu yang akan menghisab seluruh amal perbuatan yang pernah kita lakukan selama hidup. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23. Surah apa? Al-Mu'minun, surah yang ke-23, di ayat yang ke-102 dan 103. Di ayat yang ke-102 dan 103. Allah berfirman, "Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidin." Maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, apa kata Allah di ayat yang ke-102 ini? Faulaika humul muflihun, maka merekalah hamba yang dipastikan akan mendapatkan apa? Keberuntungan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya masing-masing kita pasti akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Bayangkan berapa banyak umat manusia, sedangkan pada hari itu yang menghisab kita hanya Allah Azza wa Jalla semata. Maka persiapkan ma'asyiral muslimin kehidupan di negeri akhirat, ya, dengan apa? Sisa umur yang masih ada pada kita ini. Gunakan sebaik-baiknya. Jangan kita lupakan, jangan kita lalaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Laksanakan sholat dengan baik dan benar. Jaga akidah kita. Jangan kita campur adukkan dengan apa? Kesyirikan, tahayul, khurafat. Hal-hal yang bisa merusak keimanan dan keislaman kita. Perbanyak melakukan ketaatan amal soleh. Segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertaubat atas semua dosa kemaksiatan yang selama ini pernah kita perbuat. Mengapa? Karena kita pasti akan diadili oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di ayat yang ke-103-nya Allah melanjutkan, dan barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, faulaika alladzina khasiru, merekalah orang-orang yang pasti akan merugi. Mereka akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan Allah lanjutkan di surah yang ke-101, surah Al-Qari'ah. Surah apa? Al-Qari'ah, surah yang ke-101. Ya, Allah berfirman di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi apa yang Allah sebutkan di surah sebelumnya, surah yang keberapa tadi? 23, Al-Mu'minun, ayat 102 sampai 103. Dilanjutkan dengan surah yang ke-101, ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kita akan tambah yakin bahwasanya nanti di hari kiamat masing-masing kita pasti akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah di ayat yang ke-6 tadi? Maka barang siapa yang timbangan amal kebaikannya itu lebih berat
daripada dosa dan kemaksiatannya. Lebih banyak amal kebaikannya daripada dosa dan kemaksiatannya. Apa balasannya? Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Ialah hamba yang pasti akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang memuaskan, yaitu al-jannah, surga. Perhatikan kebalikannya. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, terkalahkan dengan dosa dan kemaksiatannya. Ada kebaikannya sih, tapi apa sedikit. Justru dosa dan kemaksiatannya yang lebih mendominan. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Siksa neraka yang apinya amat sangat panas. Siksa neraka yang apinya akan mengepung, akan menyergap, akan mengejar tiap-tiap hamba, sehingga hamba itu tidak akan bisa apa? Lolos, lari dari apa? Siksa neraka. Ayat-ayat tersebut dari mulai surah Al-Jathiyah sampai surah apa? Al-Qari'ah. Saya sebutkan agar keimanan kita terhadap hari kiamat lebih mantap lagi. Bahwasanya kehidupan dunia ini bukan segala-galanya. Sering saya sampaikan di majelis ini, Nabi kita Muhammad SAW pernah memberikan nasihat kepada kita, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa in zada aqallu. Hadis ini sering saya sampaikan di majelis ini. Umur umatku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hidup di dunia ini baina sittina ila sab'ina wa in zada aqal. Umur umatku itu antara 60 tahun sampai berapa? 70 tahun. Kalau ada yang lebih dari 70 tahun, aqallu, amat sangat sedikit, amat sangat jarang. Memang ada 80 sekian, mungkin 90, tapi aqallu, amat sangat sedikit. Dari sinilah wahai saudaraku dan saudariku sendiri. Ayo kita isi sisa kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini. Dengan banyak-banyak kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa orang yang pernah kita zalimi, yang pernah kita aniaya, datangi mereka. Kita meminta maaf. Kalau itu kaitannya materi, kita kembalikan. Ya. Bersikaplah dengan sikap yang penuh kehati-hatian. Ingat, dunia bukan segala-galanya. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan semua yang pernah kita lakukan akan Allah mintai pertanggungjawaban. Akan Allah adili, akan Allah timbang dengan seadil-adilnya. Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada kita sedikit pun. Tadi ayat-ayatnya sudah kita baca. Pertanyaannya, amalan apa yang bisa memberatkan timbangan amal kebaikanku nanti di hari kiamat? Ya kan? Jadi ayat-ayat tadi saya jadikan sebagai muqaddimah untuk menguatkan keyakinan kita. Jangan ada di antara kita yang ragu terhadap apa? Yaumul ba'ats, yaumul jaza, yaumul qiyamah. Jangan ada seorang pun di antara kita yang ragu tentang hari kiamat. Siapa orang yang meragukan hari kiamat dan dia sadar bukan orang gila, pasti dia telah apa? Melepaskan ikatan iman dan Islam. Apa istilah lainnya? Dia keluar dari Islam. Siapa yang mengingkari rukun iman yang keberapa tadi? Yang kelima. Ragu terhadap rukun iman yang kelima. Sungguh orang itu telah melepaskan ikatan apa? Iman dan Islam. Bahasa lainnya apa? Murtad. Apa amalan yang bisa memberatkan timbangan amalan kita nanti di yaumil qiyamah? Yang pertama, ma'asyiral muslimin,
yaitu tauhidullah azza wa jalla wal ikhlasu bi kalimati syahadati la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Amalan yang pertama yang dipastikan akan bisa memberatkan timbangan amalan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah yang kita lakukan. Apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, wajib untuk kita ikhlaskan semata-mata karena Allah, bukan karena si anu, bukan karena si anu, bukan karena kepentingan ini ataupun kepentingan itu. Lah, kita sudah sering mendengarkan surah yang ke-6 Al-An'am ayat yang ke-162 163. Dua ayat ini sering saya sampaikan di majelis ini. Dan dua ayat ini sudah kita hafalkan. Hanya saja kita lupa ayat berapa, surah apa. Surah apa tadi, Bah? Surah Al-An'am ayat 162 163. Dua ayat ini sudah kita hafalkan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Benar? Sudah pada hafal kan? Alhamdulillah. Kecuali yang lagi lelah. Makanya saya minta nggak harus duduk bersila, bisa sendepelan, kakinya diselonjorin. Yang penting pulang kita bawa ilmu. Jadi ngaji itu nggak harus meteng-teng gitu, enggak. Bisa santuy. Yang penting poin-poinnya ketangkep. Betul nggak? Hah? Daripada kita nahan sakitnya lutut, lebih penting kita sendepelan, kaki diselonjorin, nanti kita pulang bawa ilmu. Ditanya sama keluarganya, Mas, Pak, atau mungkin ya, Mbak, dari mana? Habis ngaji. Ini duduk, Bapak nasihatin ya. Di pemateri menyampaikan tentang salah satunya huru-hara di hari kiamat. Kita pasti akan ditimbang. Apa buktinya, Bang? Oh, banyak itu. Surah ini, ayat ini, surah ini, ayat ini. Mantap. Setuju ya? Setuju ya? Kapan-kapan kalau ngaji ngesain buku kecil. Kalau nggak buku kecil HP-nya terus tapi jangan kok online untuk balas WA dari luar, untuk ngerangkum. Setuju mboten? Ngaji lah, tambah buka informasi berita. Ini dolim namanya. Dolim mboten? Boleh. Ngaji nggak apa-apa megang HP, tapi untuk buka ayat. Nyata. Setuju mboten? Damai ya, Bah ya. Bah. Damai nggih? Untuk kepentingan ngaji. Jangan untuk buka ini, buka itu, balas ini, balas itu. Karena pemateri menyampaikan ayat, pemateri menyampaikan hadis, pemateri menyampaikan ilmu, berarti kewajiban kita fastami'u lahu wa itu la'allakum turhamun. Hendaklah kalian dengar baik-baik, hendaklah kalian diam, maksudnya memberikan perhatian terhadap ilmu, menangkap. Pasti kalian akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi amalan yang pertama ma'asyiral muslimin yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah. Apa tadi? Disebutkan di ayat 162, 163 surah yang ke-6. Katakanlah wahai Muhammad,
sesungguhnya salatku, seluruh pengorbananku, ibadahku, bahkan hidupku dan juga matiku hanya aku niatkan semata-mata untuk Allah, qabul, bukan untuk yang lain. Itulah yang dimaksud apa? Tauhidullah azza wa jalla wal ikhlasu bi kalimat syahadah. Mengesahkan Allah dalam beribadah dan apa? Ya, memperuntukkan seluruh ibadah yang ia lakukan hanya semata-mata untuk Allah. Ia jauhkan segala macam bentuk kesyirikan dan dia murnikan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pembatal-pembatalnya. Ini amalan yang pertama yang dipastikan akan bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, semoga Allah senantiasa meridai keduanya. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memilih salah satu dari apa? Umatku, lalu dia dipanggil oleh Allah di depan seluruh makhluk. Ini menunjukkan keistimewaan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah akan memilih salah seorang dari kalangan umatku dan dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya 99 sijil, catatan amal perbuatan yang pernah mereka lakukan dulu di dunia. Dan masing-masing sijil, masing-masing catatan amal perbuatannya itu mudda basari. Panjangnya, lebarnya, sejauh kemampuan mata ini bisa melihat. Saya ingin bertanya, ketika tidak ada gunung, tidak ada bangunan tinggi, tidak ada pepohonan, kemudian mata ini masih sehat, kira-kira kemampuan pandangan kita ini berapa jauh? Pak Amran, punten. 1 kilometer masih mampu, misalnya 1 kilo sana bawa bendera kuning gitu. Woi, saya pakai bendera apa? Oh, kuning, masih mampu, mundur lagi, ganti lagi benderanya. Woi, saya pakai bendera apa? Oh, biru. Nah, ketika tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, ya tidak ada penghalang, kemampuan mata seseorang ketika masih sehat itu apa? Saya yakin lebih dari 1 kilo. Saya yakin, ya kan? Pakai apa ini? Oh, bendera biru. Oh, bendera merah. Ya kan? Dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ini, yaitu apa? Nanti di hari kiamat setelah apa hamba dari kalangan umatku itu dipanggil oleh Allah, Allah akan berikan untuknya 99 apa? Sijil. Apa artinya sijil? Catatan amal perbuatannya. Di mana satu sijil lebarnya, panjangnya sejauh kemampuan mata seseorang apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah apa sodorkan itu seluruh catatan amal perbuatannya, maka Allah bertanya kepadanya. Perhatikan, atunkiru min hadza syai'an? Wahai hamba, adakah dari catatan-catatan itu yang kamu ingkari? Maksudnya apa? Tidak kamu lakukan, tapi ternyata oleh malaikat ditulis. Adakah dari semua catatan-catatan amal perbuatanmu itu yang kamu ingkari? Maka hamba itu mengatakan, la ya Rabbi, tidak ada wahai Rabbku. Maksudnya apa? Semua catatan itu benar-benar bul di dunia pernah aku lakukan. Kemudian Allah bertanya kepada hamba itu pertanyaan yang kedua. Adzalamaka katabatiyal hafizun. Apakah malaikat-malaikatku yang aku perintahkan untuk mencatat semua amal perbuatanmu, ada yang berbuat zalim kepadamu? Ya, ada yang menggolimimu? Fayaqul, maka hamba itu menjawab, la ya Rabbi, tidak ada wahai Rabb. Semua catatan yang ada itu benar. Malaikat-malaikat tidak ada yang berbuat zalim. Maksudnya apa? Kita tidak melakukan A, ternyata ditulis A. Tidak dengan di dunia, toh? Betul enggak?
Ya, macam-macam itu. Mar'ah. Betul enggak? Padahal enggak ada itu belanja A, belanja B, belanja C. Iblis. Allahul musta'an. La haula wala quwata illa billah. Kemudian Allah bertanya dengan pertanyaan yang ketiga. Afalaka udhrun? Wahai hamba, apakah kamu melakukan dosa A, B, C dan seterusnya itu ada udzur? Ada alasannya? Mengapa kamu melakukan ini, itu dan lain sebagainya? Fayaqul, la ya Rabbi. Maka hamba itu mengatakan, tidak ada udzur sama sekali, wahai Rabb. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya, inna laka indana hasanatan. Ingat wahai hambaku, sungguh di sisiku kamu memiliki satu kebaikan. Tadi catatannya ada berapa tadi? Tis'an wa tis'ina sijilan. Satu sijilnya sejauh mata seseorang bisa memandang. Semua penuh dengan catatan apa? Amalannya selama dia di dunia. Lalu setelah Allah menanyakan kepada mereka berapa tadi? 3 pertanyaan. Apakah ada yang kamu ingkari? Apakah malaikat-malaikatku ada yang berbuat zalim? Apakah engkau melakukan ABC? Ada udurnya? Maka Allah mengatakan, wahai hambaku, sesungguhnya ada padaku, ya, satu kebaikan yang pernah kamu lakukan. Inna laka indana hasanatan. Fa innahu la zulman 'alaika al-yawm. Dan ingat wahai hambaku, pada hari ini mustahil aku berbuat zalim kepadamu. Fatakhruju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk hamba itu satu potongan kertas kecil, atau bahasa lainnya apa? Bitaqah itu artinya kartu kecil. Jadi dari 99 catatan amal perbuatannya itu, ternyata Allah dapati ada satu kebaikan, dan satu kebaikan itu berupa apa? Satu potongan kertas kecil atau kartu kecil. Di mana di dalam kertas kecil itu tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Coba ya, berapa sih bandingannya? Dengan apa tadi? 99 catatan, yang satu catatannya apa? Begitu lebar, begitu luas. Dengan apa? Satu kertas kecil, potongan kertas kecil. Apa tulisan di dalamnya tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uhdur waznak. Ya, hadirkan untukmu timbanganmu. Fayaqul, ya Rabbi, ma hadhil bitaqah. Ya, maka hamba ini mengatakan, ya Rabb, ada artinya apa kertas kecil ini dibandingkan 99 apa? Catatan amalanku. Faqal, maka Allah melanjutkan, innaka la tudlamu, wahai hamba, kamu pada hari ini mustahil aku zalimi. Meskipun ini hanya potongan kertas kecil dibandingkan dengan 99 catatan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatawadda as-sajalatu fi kaffihi wal bitaqatu fi kaffatin. Maka Allah letakkan, ya, satu kartu kecil itu di daun timbangan yang satunya, sedangkan 99 catatan ini ada di daun timbangan yang lainnya. Apa yang terjadi? Ya, faqashatis sajalat wa thaqulatil bitaqah. Maka sijilat catatan 99 ini apa? Terangkat, sedangkan satu bitaqah ini apa? Lebih berat. Karena apa tertulis apa tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi perlu diingat ma'asyiral muslimin, bahwasanya syahadat, baik syahadatut tauhid ataupun syahadatul rasul yang termaktub di dalam bitaqah, kartu kecil ini, bukan sekedar ucapan semata, tapi di dalamnya terdapat rukun dan syarat-syaratnya. Maka para ulama menerangkan, la ilaha illallah memiliki 2 rukun, memiliki 7 syarat. Apa? La ilaha illallah, kalimat yang begitu berbobot, yang bisa memberatkan timbangan amal kebaikan seorang hamba nanti di hari kiamat. Ada 2 rukun dan ada 7 syarat.
Apa rukunnya? An-nafyu wal itsbat. Orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wajib hukumnya untuk meniadakan seluruh sesembahan yang disembah oleh umat manusia ya selain Allah Azza wa Jalla. Rukun yang kedua adalah al-itsbat, yaitu apa? Wajib bagi seorang hamba untuk menetapkan sesembahan yang berhak disembah hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dua rukun yang wajib dipenuhi oleh orang yang telah mengucapkan syahadatut tauhid. Kemudian 7 syaratnya itu yang pertama adalah mengilmui la ilaha illallah. Yang kedua adalah apa? Meyakini. Jadi 7 syarat itu yang pertama apa? Mengilmui. Kemudian yang kedua apa? Meyakini. Kemudian yang ketiga apa? Mengikhlaskan. Mengikhlaskan. Kemudian yang keempat apa? Ya, yaitu mencintai. Yang kelima apa? Menerima. Ya, al-qubul, yaitu apa? Menerima. Yang keenam apa? Membenarkan. As-sidq, membenarkan. Dan yang terakhir adalah apa? Al-inqiyadu. Tunduk mau melaksanakan apa? Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ada 7 ma'azirul muslimin. Ya. Jadi ketika para ulama mensyarah hadis tersebut, bukan sekedar cuma diucap aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tapi kalimat itu harus kita laksanakan apa tadi? 2 rukunnya dan 7 syaratnya. Apa tadi rukunnya? Meniadakan. Yang kedua apa? Menetapkan. Syarat-syaratnya apa tadi? Mengilmui, meyakini, mengikhlaskan, mencintai, menerima, membenarkan, dan yang terakhir apa? Tunduk patuh taat. Makanya wajar ketika bitaqah, kertas kecil yang dibandingkan 99 apa tadi? Catatan, ternyata 99 catatan ini apa? Terkalahkan dengan apa? 1 bitaqah kecil. Begitu pula dengan syahadatul Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para ulama ketika menjelaskan minimal ada 4 makna yang wajib hukumnya untuk kita amalkan. 1. Mentaati apa saja yang beliau perintahkan. Ta'atuhu fima amarah. Mentaati apa saja yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ini konsekuensi dari kalimat syahadatur Rasul. Jadi bukan sekedar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kalimat kosong, enggak. Tapi ada konsekuensinya. Orang yang telah mengucapkan syahadatul Rasul, dia wajib minimal menjalankan apa? 4 hal. Apa yang pertama? Ta'atuhu fima amarah. Mentaati apa saja yang beliau sallallahu alaihi wasallam apa? Perintahkan. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbarah. Membenarkan apa saja yang beliau informasikan. Membenarkan apa saja yang beliau sallallahu alaihi wasallam habarkan, baik sesuatu yang sudah terjadi, sedang ataupun akan terjadi, wajib untuk kita benarkan. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan, menjauhi apa saja yang beliau sallallahu alaihi wasallam larang. Apa yang ketiga? Menjauhi, meninggalkan apa saja yang beliau sallallahu alaihi wasallam larang. Yang terakhir, alla yu'badallaha illa bima syara'ah. Dia tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai yang beliau ajarkan. Apa yang terakhir? Dia tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam syariatkan ataupun ajar. Inilah
Ya, di tokoh yang di dalamnya tertulis apa tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mampu mengalahkan berapa tadi? Tis'an wa tis'ina sijjina. Ya. Maka mari wahai saudaraku dan saudariku, singkirkan segala macam bentuk apa? Kesyirikan, baik syirkul akbar ataupun apa? Syirkul asghar. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. Ya, syirik besar kita tahulah, ya kan, menyembelih untuk selain Allah. Tapi yang menjadi masalah ini syirik kecil ini. Kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Apa contohnya? Arya, beramal kebaikan tapi niat dalam hatinya apa? Ingin dilihat sama si fulan, sama si alan, biar si fulan memberikan pujian sanjungan kepada dirinya. Hati-hati, itu juga masuk ke dalam kesyirikan. Maka murnikan kalimat syahadat, baik syahadat tauhid ataupun syahadat rasul, dari noda-noda kesyirikan sekecil apapun. Ya kan? Sekecil apapun. Apa salah satu bentuk kesyirikan tadi? Saudaraku, saudariku, Arya beramal tapi niatnya pengen dilihat. Ataupun as-sum'ah, beramal niatnya pengen didengar, agar apa? Diketahui, didengar oleh si fulan, oleh si alan, sehingga si fulan itu akan memberikan pujian kepada dirinya. Waspadalah, berhati-hatilah. Termasuk bentuk syirik kecil adalah apa? Bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Misalnya apa? Demi Allah, demi Rasulullah. Ini contoh doang lah ya. Mengapa kita harus menyebutkan demi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Siapa yang bersumpah dengan menyebut apa? Selain nama Allah, maka orang itu sungguh telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka ketika kita ada di pihak tertuduh, maka cukup bagi kita mengatakan wallahi, tallahi, billahi. Apa arti dalam bahasa kita? Demi Allah. Dah, nggak usah ada tambah-tambahan. Sebagian kaum muslimin menambahkan demi Allah, dilanjutkan dengan demi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini adalah apa? Kesyirikan yang tidak disadari oleh kaum muslim. Apa tadi? Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala, faqad asyraka. Sungguh orang itu telah melakukan tindakan apa? Kesyirikan. Dan masih banyak. Oh, jangan beli rumah nomor 4, angka sial. Oh, jangan beli rumah posisi tusuk sate, bakalan apa? Sial. Ini tapoyur. Tapoyur masuk ke dalam kesyirikan. Ya, nabrak manusia, tengok kanan tengok kiri, nggak ada, kabur. Nabrak kucing, wah sial, dilepas semuanya. Sampai di rumah dia buat apa? Bubur putih, bubur hitam, bubur merah. Katanya apa? Biar tidak sial karena habis nabrak kucing. Nabrak manusia, kabur, nabrak kucing, menganggap apa? Sial. Ini juga kesyirikan yang banyak tidak disadari oleh manusia. Menisbatkan sesuatu kepada selain Allah. Kok ada suara burung ini ya? Kok ada itu dan lain sebagainya? Mungkin ada mau orang mati ya? Apa hubungannya burung gagak dengan kematian? Betul tidak? Tapi kebanyakan masyarakat hal-hal seperti itu masih dia yakini. Ingat, itu juga bentuk kesyirikan. Maka bebaskan kalimat syahadat ini dari noda-noda kesyirikan. Karena di surah yang keempat, di ayat yang ke-48, ayat yang ke-116, surah An-Nisa, ayat berapa tadi? 48. Ayat yang keberapa? 116. Allah memberikan ancaman. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa berupa apa? Kesyirikan. Apa maknanya? Ketika sebelum meninggal dunia dia tidak bertaubat.
bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah pasti akan mengampuni dosa selain syirik hanya bagi mereka yang Allah kehendaki. Dari sini jelas kesyirikan adalah sesuatu petaka yang bisa meluluh lantakkan semua amal kebaikan kita. Maka hindari segala macam bentuk kesyirikan. Baik apa tadi? Syirkul akbar ataupun apa? Syirkul asghar. Baik syirik besar ataupun syirik-syirik kecil. Karena pepatah Arab mengatakan, janganlah kamu mengatakan gunung itu apa? Menjulang tinggi begitu besarnya, hanya terdiri satu apa? Batu. Walakinnahu min ramlah. Tapi gunung yang besar itu terdiri dari kerikil-kerikil kecil. Apa maksudnya? Jangan kita meremehkan syirik. Karena kalau syirik kecil ini ditumpuk, maka dia akan menjadi apa? Syirkul akbar. Cukuplah ya. Jadi satu poin saja pagi hari ini, yaitu apa? Bersihkan akidah kita. Murnikan ketauhidan kita, ibadah kita, kalimat syahadah hanya semata-mata untuk Allah Rabbul. Jangan kita nodai dengan noda-noda apa? Kesyirikan. Insya Allah kita kelak yaumil qiyamah akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan keselamatan, dijauhkan oleh Allah Rabbul Alamin dari siksa dan murka Allah Azza wa Jalla. Tetap semangat, terus kita doakan saudara-saudari kita di sana, di tanah Palestina yang sampai detik ini, ya kan, mengalami apa kesulitan yang teramat sangat. Kita selesai. Jadi jangan berdoa itu hanya minta, ya Allah tambah orderanku, ya Allah. Loh, tamak banget tuh, rakus banget tuh, nggak pernah didoakan saudara-saudarinya yang ada di. Makanya tolong saya ingatkan untuk diri saya, saudaraku dan saudariku, doakan saudara-saudari kita di sana agar Allah berikan kesabaran, agar Allah berikan kekuatan, dan agar musuh-musuh kita, kalangan Yahudi la'natullah alaihim, dan orang yang berserikat dengan mereka, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Amin. Allahumma amin. Minimal doakan. Kalau bisa, kita berikan bantuan. Alhamdulillah, seperti Muhammadiyah sudah menyerahkan berapa miliar kemarin. Nah, begitu pula teman-teman apa dari Nahdlatul Ulama, ya kan? Nah, ya, sekian banyak. Ya, semoga itu semua bisa membantu, ya, meringankan, ya, dari kesulitan saudara-saudara kita seiman di sini. Sisihkan sebagian harta kita untuk mereka yang membutuhkan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kesalahan kedua orang tua kita, saudara-saudari kita seiman dimanapun mereka berada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan kita sholat dulu.